Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Sekarsari. NIM saya 191070316. Saya dari kelas Desain Komunikasi Visual A. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai hasil tugas DKV selama 1 semester. Nah, sebelum memasuki penjelasan tentang tugas apa saja yang diberikan di 1 semester ini, kita membahas dulu tentang apa sih pengertian dari desain komunikasi visual itu sendiri. Nah, desain komunikasi visual ini memiliki pengertian dari salah satu ahli yang bernama Kusrianto. Beliau mendefinisikan DKV sebagai suatu disiplin ilmu yang bertujuan untuk mempelajari konsep-konsep komunikasi serta ungkapan kreatif itu melalui berbagai media untuk menyampaikan sebuah pesan dan gagasan secara visual dengan mengelola elemen-elemen grafis yang berupa bentuk, gambar, tatanan huruf, serta komposisi warna dan juga layout. Kemudian selanjutnya ada ruang lingkup DKV. Nah, ada apa aja sih dari ruang lingkup DKV ini? Yang pertama itu ada desain multimedia, terus ada desain grafis industri, kemudian juga ada desain grafis media, desain periklanan atau advertising, kemudian ada desain identitas usaha, desain marka lingkungan, cerita bergambar atau komik, lalu ada juga videografi, animasi, fotografi, ilustrasi, dan juga media interaktif. Nah, itu merupakan ruang lingkup dari desain komunikasi visual. Selanjutnya ada fungsi DKV. Yang pertama itu sebagai sarana identifikasi. Jadi jika sebuah brand atau produk itu punya identitas, maka dia akan mudah untuk dikenali dan juga bisa mencerminkan bagaimana sih kualitas si produk itu. Nah, DKV ini sebagai sarana untuk membantu adanya identifikasi dari produk atau brand tersebut, baik oleh produsennya maupun oleh konsumennya. Nah, yang kedua itu sebagai sarana informasi dan instruksi. Desain komunikasi visual ini bertujuan menunjukkan hubungan antara suatu hal dengan hal lain dalam petunjuk, arah, posisi, dan skala. Contohnya seperti peta, diagram, simbol, dan petunjuk arah. Kemudian ada sebagai sarana presentasi dan juga promosi. Tujuan dari desain komunikasi visual sebagai sarana presentasi dan promosi adalah untuk menyampaikan pesan, mendapatkan perhatian atensi dari mata secara visual oleh konsumen, dan membuat pesan tersebut mudah diingat oleh konsumen. Nah, kemudian masuk ke penjelasan tentang tugas yang telah diberikan selama 1 semester ini. Tugas yang pertama yaitu tentang analisis font khusus dari sebuah brand. Di sini saya mengambil 2 brand, yaitu brand es krim Cornetto dan juga Sony Vaio. Nah, Cornetto sendiri adalah salah satu produk Walls es krim yang diproduksi oleh perusahaan multinasional dari Unilever. Font Cornetto sendiri ini adalah jenis font yang khas yang digunakan oleh produk-produk Walls dengan berbentuk hati atau heart brand pada tambahan fontnya. Kemudian untuk jenis font dari Vaio sendiri, ini konsepnya dibuat oleh Teiyu Goto, penyedia perancang produk dari Sony Creative Creator di Tokyo. Vaio sendiri sebenarnya merupakan penggabungan dari 2 kata, yaitu FA dan IO. Dan 2 huruf pertama pada logo FAIO ini membentuk sebuah gelombang yang melambangkan simbol analog. Kemudian 2 kata terakhir yaitu IO itu berarti simbol dari sinyal digital. Kemudian masuk kepada teori yang terkait dengan tugas 1, yaitu teori tentang tipografi atau font. Pengertian tipografi adalah ilmu yang mempelajari tentang bentuk huruf, di mana huruf, angka, tanda, dan juga sebagainya itu tidak hanya dilihat sebagai simbol dari suara, tetapi dilihat sebagai suatu bentuk desain. Nah, peran dari tipografi sendiri adalah untuk mengkomunikasikan ide atau informasi dari halaman tersebut kepada pengamat. Kunci keberhasilan dari suatu desain komunikasi visual itu terletak pada kemampuan suatu karya desain itu menyampaikan informasinya dengan tepat secara kreatif. Nah, tipografi ini sebagai bentuk visual dari sebuah komunikasi yang merupakan sarana penyampaian informasi yang memegang peranan penting dalam desain komunikasi visual. Nah, dalam pedoman memilih tipografi yang baik ini ada 4. Yang pertama yaitu readability atau keterbacaan, kemudian ada 2. Yang kedua yaitu clarity atau kejelasan, yang ketiga ada visibility atau dapat dilihat, yang keempat atau yang terakhir yaitu ada legibility atau kejelasan visual dari penulisan teks. Nah, yang tugas kedua yaitu tentang analisis warna dari sebuah brand. Di sini yang brand pertama yaitu ada brand dari sayur roti dengan kode warna yang bisa teman-teman lihat. Kemudian ada Indomie dari logo Indomie
mie instan itu kode warnanya ada sebagai berikut, kemudian ada Starbucks dengan kode warnanya sebagai berikut, kemudian dilanjut ada dari logo Pertamina dengan logo atau kode warna sebagai berikut, kemudian ada Gojek dan juga Lux, kemudian ada Molto, Sunlight, kemudian Jeko, dan yang terakhir yaitu dari brand ABC. Kemudian ada teori yang terkait dengan tugas 2 tadi, yaitu tentang warna. Menurut Sujetman Edi Sayanto dalam Yoga 2010, warna itu terdiri dari 2 definisi, yaitu secara fisik dan juga secara psikologis. Nah, warna secara fisik itu merupakan warna yang sifat cahayanya dipancarkan, sedangkan untuk warna yang secara psikologis ini merupakan sebagian dari pengalaman indera penglihatan manusia. Warna adalah persepsi dari respon otak kita dari data yang diterima otak secara visual oleh mata. Nah, prosesnya ini sama dengan proses pada penginderaan yang lainnya, berawal dari proses sensasi, kemudian dilanjutkan dengan proses persepsi. Warna merupakan sensasi yang dirasakan oleh indera penglihatan terhadap suatu objek yang menghasilkan cahaya dalam berbagai campuran panjang gelombang yang disebut warna. Nah, berdasarkan proses terbentuknya, warna ini dapat dibedakan menjadi 2, yaitu warna aditif dan subtraktif. Warna aditif ini merupakan warna yang berasal dari cahaya atau biasa disebut dengan spektrum. Nah, sedangkan warna subtraktif ini merupakan warna yang berasal dari bahan atau biasa disebut dengan pigmen. Kemudian tugas ketiga yaitu membuat font dan warna sendiri. Nah, di sini saya membuat sebuah warna seperti apa yang ditampilkan dalam PPT dengan kode warna sebagai berikut dengan nama warna Hudu. Nah, filosofinya kenapa sih nama warna tersebut saya ambil gitu? Karena nama tersebut memiliki arti tenang. Warna ini saya buat untuk mewakili perasaan saya tentang kata tenang tersebut. Nah, saya sendiri memang merupakan orang yang sangat menyukai tentang ketenangan. Selain itu, jika diperhatikan, warna ini memiliki warna dasar coklat. Alasannya juga karena memang saya penyuka warna coklat atau warna-warna tone earth. Kemudian ada membuat font sendiri. Nah, di sebelahnya ini ada font dengan tulisan nama saya sendiri, dengan font yang saya buat sendiri, dan saya membuat font ini menggunakan aplikasi Procreate. Nah, kemudian masuk kepada teori yang berkaitan dengan tugas 3. Sebenarnya untuk teori yang berkaitan dengan tugas 3 ini juga berkaitan seperti tugas 1 dan 2 sebelumnya, yaitu tentang teori font dan juga warna. Nah, warna menurut John Wolfgang von Goethe, beliau memberikan pengertian, yakni warna ini adalah sebuah ungkapan jiwa dan warna itu berpengaruh pada jiwa. Nah, warna sendiri dapat diklasifikasikan menjadi yang pertama ada warna primer atau warna pokok, yang kedua ada warna sekunder, yaitu warna jadian dari campuran 2 warna primer, kemudian ada warna tersier, yaitu warna campuran dari 2 warna sekunder, kemudian ada warna quarter, yaitu hasil pencampuran dari 2 warna tersier, dan yang terakhir adalah warna intermediate, yakni warna yang ada di antara warna primer dan juga warna sekunder pada lingkaran warna. Nah, untuk teori dari tipografi sendiri, tipografi adalah ilmu tentang memilih dan menata huruf sesuai dengan pengaturannya pada ruang-ruang yang tersedia untuk menciptakan sebuah kesan tertentu dan juga untuk mendapatkan kenyamanan pada orang yang membaca. Nah, perkembangan dari tipografi sendiri ini dimulai dari penggunaan piktograf, dipergunakan oleh bangsa Viking, Norwegia, dan Indian Sioux. Dan untuk di Mesir sendiri ini berkembang jenis huruf hieratia atau dikenal juga hieroglif. Nah, kemudian lanjut kepada tugas yang keempat, yaitu tugas tentang menganalisis film Design is Future. Film Design is Future ini merupakan sebuah film dokumenter tentang inovasi melalui desain. Film ini adalah hasil dari edisi terakhir Design is Future Congress Festival yang diselenggarakan oleh Tormix dan BCD Barcelona Center de Sini dengan tujuan fokus pada inovasi melalui desain. Nah, film ini tuh menampilkan sorotan utama dan ide-ide kuat dari 15 pembicara internasional terkenal serta dari presenter dan juga kurator yang mengeksplorasi pendekatan baru untuk mendesain dari perspektif profesi, bisnis, dan juga masyarakat. Nah, dalam film dokumenter ini terdapat kalimat desain dapat meningkatkan bisnis Anda di masa depan. Nah, ini berarti memiliki arti bahwa desain itu memainkan peranan penting pada sebuah bisnis, tidak hanya memikirkan apa yang dibutuhkan klien, namun juga meningkatkan bagaimana cara meningkatkan kualitas desain pada produk yang nantinya akan diberikan pada klien.
Nah, kemudian masih dilanjutan tentang tugas 4 menganalisis film. Ini salah satu capture yang saya ambil tentang Chris Moody, seorang chief design officer dari Wolf Olins, mengatakan bahwa betapa pentingnya desain itu. Beliau mengatakan bahwa good design can make an experience of interacting with a brand 10 times better. Beliau menjelaskan bagaimana ketika sebuah brand itu memiliki desain yang baik, maka itu akan memberikan pengalaman interaksi yang baik antara klien dengan brand 10 kali jauh lebih baik gitu. Nah, ini berarti bahwa desain itu ikut memberikan kontribusi terhadap bagaimana sih desain itu mempengaruhi sikap klien terhadap brand. Beliau juga mengatakan bahwa desain sama pentingnya dengan matematika dan sains, bahkan desain bisa memberikan efek yang lebih dahsyat di kehidupan manusia. Nah, kemudian juga ada sebuah ungkapan yang terdapat dalam film dokumenter tersebut dari Luis Valdez, seorang 3D printing solution dan market development lead dari perusahaan HP. Beliau mengatakan, in some ways, it's really bringing the customer to the center of the product design, and by that you will get more business and more customer positive feedback. Beliau menjelaskan bahwa bagaimana ketika desain pada produk tersebut itu diperhatikan, disajikan lebih baik, dan menjadikan pelanggan sebagai pusat desain produk, maka akan bisa mendatangkan lebih banyak bisnis dan juga lebih banyak umpan balik positif dari pelanggan. Nah, yang terakhir, capture yang saya ambil dari film tersebut, ada ungkapan yang disampaikan oleh Michael Ballester. Beliau merupakan seorang responsible for Product Management Innovation and co-founder dari Fairphone, mengungkapkan bagaimana sih desain ini pada produk itu bisa mempengaruhi keberlanjutan lingkungan dengan cara bagaimana membuat desain pada sebuah handphone. Misalnya, jika desain yang diberikan pada produk itu bisa membuat kita menggunakan produk handphone lebih lama, maka itu akan mengurangi emisi CO2 yang dihasilkan oleh produk handphone dan juga bisa memberikan kehidupan yang berkelanjutan dan ekonomi yang berkelanjutan. Nah, kemudian masuk kepada teori yang terkait tugas 4. Nah, menurut saya teori yang terkait dengan tugas 4 analisis film Design is Future ini merupakan teori semiotik gitu. Karena kita menganalisis sebuah tanda dalam desain yang ternyata itu memiliki makna. Nah, semiotik sendiri ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu semeion yang berarti tanda. Definisi dari semiotika adalah ilmu yang mempelajari sistem tanda seperti bahasa kode, sinyal, dan sebagainya. Konsep dari semiotika sendiri adalah makna itu muncul ketika ada hubungan yang bersifat asosiasi antara yang ditandai dan juga yang menandai. Nah, lanjut kepada tugas yang kelima, yaitu adalah membuat desain ilustrasi. Nah, seperti yang ditampilkan dalam PPT juga ya teman-teman, itu ilustrasi yang saya buat tentang seekor penguin. Nah, di sini bisa dilihat menjelaskan ilustrasi tersebut ini menjelaskan tentang seekor penguin yang ketakutan dan meminta tolong untuk diselamatkan karena dia sendirian dan terpisah dari rombongannya di tengah laut yang bebas gitu, di atas muka es. Nah, itulah kenapa di gambar ilustrasi tersebut itu juga terlihat ada gestur tangan dari si penguin yang terangkat gitu dan seperti minta tolong, dan juga ada tambahan tulisan help me di atas gambar penguin untuk memperjelas bagaimana sih si keadaan penguin yang meminta tolong ketakutan. Nah, teori yang terkait dengan tugas 5 tadi yaitu teori tentang ilustrasi. Nah, teori ilustrasi ini berasal dari bahasa Latin illustri yang berarti menjelaskan atau menerangkan, sehingga pengertian ilustrasi itu adalah sebuah visual yang menjelaskan sebuah hal yang ingin disampaikan melalui visualisasi gambar. Nah, ilustrasi ini memiliki banyak jenis, diantaranya ada gambar manual, lukisan, desain grafis, dan juga fotografi. Fungsi dari ilustrasi sendiri adalah mendukung sebuah pesan yang ingin disampaikan sehingga komunikasi bisa jauh lebih menarik dan tidak membosankan. Nah, ilustrasi sendiri mengalami masa kejayaan pada masa revolusi industri di tahun 1890 sampai 1920 dengan adanya penemuan mesin cetak yang membuat media cetak semakin menjadi komunikasi utama. Nah, kemudian masuk kepada tugas yang terakhir yaitu tugas ke-6, membuat desain 2 perspektif. Nah, sebagaimana gambar yang tertampil di layar, ini saya membuat gambar ilustrasi desain 2 perspektif, yakni gambar penguin dan juga wajah manusia dari arah samping.
Jika kita melihat gambar tersebut secara keseluruhan sebagai penguin, maka bagian putih di bagian depan itu adalah perut si penguin. Dan jika kita melihat gambar keseluruhan itu sebagai wajah manusia dari samping, maka warna hitam di bagian atas itu adalah bermaksud rambut si manusia gitu. Nah, kemudian teori yang terkait dengan tugas 6, yaitu teori tentang desain dua perspektif, yakni teori tentang persepsi. Persepsi sendiri secara sederhananya dapat dikatakan sebagai proses pemaknaan. Secara teoritis, persepsi adalah proses membedakan rangsangan atau stimulus yang satu dari yang lain dengan melakukan interpretasi terhadapnya, atau proses pengorganisasian data yang masuk ke sistem sensorik atau indrawi, atau dapat pula dikatakan sebagai proses yang terjadi saat orang memilih, menerima, mengorganisasi, dan menerjemahkan informasi dari lingkungannya. Cukup sekian presentasi yang bisa saya sampaikan tentang tugas yang diberikan selama 1 semester di mata kuliah Desain Komunikasi Visual. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Boleh disampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What if your sweetness could reach everyone? There'd be no wars.